Anda kembali menyaksikan Muslim Update di Ajwa TV. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu langsung kita mulai informasi kriminal pertama dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria di Kediri, Jawa Timur tega menjual istrinya sebagai pekerja seks komersial melalui media sosial. Pelaku berdalih aksi bejatnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Warga Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri. Pria 42 tahun ini diduga menjual istrinya yang berinisial MR sebagai pekerja seks komersial. MR ditawarkan oleh pelaku melalui media sosial dengan harga Rp1 juta setiap kali berkencan. Saat penggerebekan di sebuah hotel di Kabupaten Kediri, tersangka tengah menemani istrinya melayani seorang pria hidung belang di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka berdalih nekat menjual sang istri untuk mencukupi kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaan sebagai seorang sopir. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan seksual. Setelah kami tangkap dan kami periksa, yang bersangkutan ini sudah melaksanakan prakteknya ini sudah 5 kali. Jadi yang ketika dilakukan penangkapan di kamar tersebut berisi 3 orang. Yang pertama pelaku dengan inisial AHS ini dengan istrinya dan dengan seorang pria. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Tidak terbayang bagaimana seseorang suami tega menjual istrinya sebagai pekerja seks komersial dengan alih-alih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selama pandemi. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Ya tentu ya, nauzubillahi min dzalik ya, ini betul-betul memprihatinkan. Ini memang kalau Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman itu memang segala sesuatunya bisa terbalik ya, yang tidak masuk di akal bisa terjadi gitu ya. Dan inilah yang kita lihat faktanya bisa seperti ini. Ada suami yang menjual istrinya, na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu fakta atau bukti bahwa ketika krisis atau ketika ada permasalahan ekonomi gitu ya, kemudian kita tidak yakin gitu, tidak beriman kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki, yang akhirnya kemudian mengambil jalan pintas ya, dengan cara-cara yang kemudian menjadi membawa kemurkaan gitu ya. Ini kan seakan-akan menantang azab Allah. Jelas-jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji gitu. Ya, yang dimana kalau melakukannya saja sudah dirajam gitu ya, kalau misalnya kita melihat hukumnya. Tetapi ini bahkan seseorang yang seharusnya melindungi gitu, ini bahkan melakukan hal yang biadab gitu ya, menjual, kan na'udzubillah min dzalik. Nah disinilah kita ini bagaimana ya, harus betul-betul saling mengingatkan tawasobil haq gitu ya, terhadap semuanya, agar supaya dalam masa yang sulit ini kita memang harus ta'awun, harus saling tolong menolong, membantu di dalam kebaikan gitu. Jadi jangan sampai kita juga akhirnya tidak peduli atau cuek terhadap orang-orang yang sedang kesulitan, yang sampai akhirnya orang kesulitan ini melakukan hal-hal yang zalim gitu, hal-hal yang bahkan tidak masuk di akal kita gitu, mengerikan sekali ini gitu ya. Nah karenanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, selain memang tentu para ulama memberikan nasihat, tapi para agniya ya, para orang-orang yang kaya, yang dermawan juga ayo kemudian salurkan hartanya untuk kemudian membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Dan kemudian ulil amri tentu ya, para penguasa ini juga memberikan atau melakukan tindakan-tindakan preventif untuk bagaimana
dengan upaya yang maksimal agar supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan seperti ini menurut saya. Baik Ustaz.